Beri, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Tidak ada keluarga yang sempurna. Sempurna bukan dalam artian bahagia, bukan dalam artian tidak mengalami cacat celah, tetapi sempurna dalam artian tidak pernah mengalami pahit manisnya kehidupan, hanya senang-senang terus. Termasuk keluarga kudus Nazaret. Bahwa keluarga kudus Nazaret sejak dari pengkabaran berlanjut pada pengandungan, beranjak pada pertunangan, pengandungan, dan akhirnya dalam Injil sampai pada penyingkiran. Mengalami tantangan kehidupan yang tidak gampang. Jatuh bangunnya mereka, suka dukanya mereka, bagus tidaknya relasi mereka, dialami oleh keluarga kudus Nazaret. Tetapi pertanyaannya, apa yang membuat keluarga kudus Nazaret ini tetap teguh, tetap kokoh dan kuat? Jawabannya adalah karena ada Yesus di sana. Karena Yesus lahir dan hadir sebagai anak yang membawa berkat dan memberkati. Sebagai Allah yang sungguh tinggal di tengah-tengah keluarga kudus, menjadi satu perwujudan nyata terhadap janji mesianik Immanuel. Allah menyertai keluarga kudus dari Nazaret. Dalam bacaan pertama, kitab Putra Sirak ditegaskan perihal bagaimana hormat terhadap orang tua. Ini luar biasa. Sebagai satu sikap kepatuhan terhadap orang tua, menjadi tanda bakti tetapi juga bukti bagaimana bertakwa kepada Allah secara real dan konkret. Sejak saya membaca kitab Putra Sirak ini, saya menjadi lebih tahu apa makna perintah Allah dalam Keluaran 20, salah satu Aseret Hadefarim. Salah satu perintah Allah dalam 10 perintah Allah, hormatilah ayah dan ibumu. Tapi hormat bagaimana? Kasih uang kah? Hormat bagaimana? Menyapa dia saja, memberi makan, menjamin, kalaupun sibuk ditaruh di panti asuhan? Ternyata tidak. Kalau kita mendengar dengan baik bacaan pertama tadi, maka itu akan menggetarkan kita yang pernah menjadi anak. Dan sekarang mungkin kita sudah memiliki anak. Saya suka membacanya, luar biasa. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya. Dan hak itu atas para anaknya ia teguhkan. Barang siapa menghormati bapanya, ia memulihkan dosa. Dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya kelak. Ini bukan soal orang bilang karma, bukan. Dan apabila bersembayang, pasti doanya dikabulkan. Orang yang respek terhadap orang tua. Mungkin kita sepintas membaca, tetapi
Karena saya punya pengalaman mendalam dengan orang tua, pengalaman terluka dengan orang tua, maka sejak menemukan bacaan ini dari kitab Deuterokanonika yang jarang kita baca, tetapi luar biasa isinya bagaimana kita menghormati orang tua. Barang siapa memuliakan bapaknya akan panjang umurnya. Tapi bukan berarti yang mati cepat-cepat itu dia tidak hormat sama orang tua, tidak. Dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, ini yang cukup menggetarkan. Yang real dalam kehidupan umat Israel. Tetapi juga menjangkau dan menyentuh sampai di tanah Makassar, khususnya Mamajang. Apa itu? Tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, apa kau bilang tadi? Mama ini berapa kali? Papa ini saya sudah bilang tadi 2 kali. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan, jangan menistakan dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya akan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa penekanan putra sirak adalah anak-anak terhadap orang tua? Karena putra sirak merenungkan dan merefleksikan bahwa untuk sampai pada tahap usia lanjut, orang tua semua harus melewati jenjang masa anak-anak. Untuk sampai menikmati usia mulia, dipanjangkan umur oleh Tuhan, dan kelak menjadi orang tua, sebelumnya dia mengalami masa anak-anak. Sehingga dalam masa anak-anak ini tumbuh dan besar bersama ayah dan ibu, bersama suami dan istri lahirlah anak, itulah keluarga. Maka dalam bacaan kedua tadi Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, hai istri, tunduklah kepada suamimu, hormat. Hai suami, kasihilah istrimu. Ini semua jelas. Dan terakhir ditegaskan lagi, hai anak-anak, taatlah kepada orang tuamu. Prinsip ini yang memberkati keluarga, Bapak Ibu. Bahwa dalam siklus yang tidak berhenti dan berulang terjadi, Tuhan memberkati setiap generasi menjadi generasi yang baru dan selanjutnya generasi yang baru. Dan bila ini terjadi, justru sebenarnya kita sedang percaya bahwa di dalam keluarga kita yang tidak selamanya sempurna, yang tidak seterusnya bahagia, tetapi jatuh bangun seperti yang dialami oleh keluarga kudus Nazaret, kita akan tetap bertahan. Kita akan tetap teguh, berdiri kokoh dan kuat jikalau kita mengundang Yesus untuk lahir dan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Bukan kita punya inisiatif untuk memberkati, tetapi Yesus sendiri yang akan menguduskan menjadi keluarga kudus zaman sekarang ini. Sebentar keluarga akan diberkati. Dan seperti biasa dari tahun ke tahun, ini adalah tahun yang ke-6. Kalau bulan yang ke-6 itu malaikat Gabriel datang berkunjung. Tahun yang ke-6 saya di sini, dan selalu saya ingatkan begitu diberkati, pegang dengan mesra itu istri. Genggam dengan penuh cinta itu suami. Istri sendiri dan suami sendiri. Ya. Anak-anak rangkul.
Tidak usah malu, Tuhan tersenyum bahagia lihat Anda diberkati sambil berpegangan tangan. Keluarga, kakak, beradik pegangan tangan. Nanti Pastor Berry di ujung sana, Pastor Simon di sini, silakan pilih. Dua-dua dipercik air, tidak ada yang pakai minyak tawon. Jadi pilih sana boleh, di sini juga boleh. Yang membedakan sama air, yang membedakan yang pergi. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Banyak bukan berarti mendapat banyak berkat, sedikit-sedikit berkat. Itu tergantung bagaimana cara mencelup. Semakin dalam, semakin banyak percikannya. Bapak Ibu umat yang terkasih, kita mohon berkat dalam Ekaristi ini. Semoga pesta keluarga kudus Nazaret juga menginspirasi dan memberkati keluarga kita agar semakin menjadi kudus. Semoga demikian.